Baik, yang pertama kali kita harus membahas apa aja sih pokok pembahasan yang akan kita bahas di dalam materi PPN dan PPNBM ini. Nah, kami dari kelompok 2 mengambil 8 pokok pembahasan, yakni yang pertama, pengertian PPN, yang kedua, subjek dan objek PPN, yang ketiga, kriteria, dasar pengenaan dan contoh perhitungan pajak PPN, yang keempat, pengertian PPNBM, yang kelima, subjek dan objek PPNBM, yang keenam, kriteria, dasar pengenaan dan contoh perhitungan PPNBM, dan yang ketujuh, kesimpulan dari materi PPN dan PPNBM, dan yang ke-8, referensi dari materi PPN dan PPNBM. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, pengertian PPN ataupun pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang ataupun jasa kena pajak tersebut. Baik, setelah tadi kita membahas pengertian dari pajak pertambahan nilai ataupun pengertian PPN, yang pokok pembahasan kedua yaitu objek dan subjek pajak pertambahan nilai PPN. Yang pertama, subjek. Pengusaha dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPN tahun 2009, pengusaha kecil, pengusaha yang melakukan BKP atau JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta. Nah, itu tadi subjek. Sedangkan objek pajak PPN ini, objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang ditentukan oleh pengusaha. Nah, itu tadi dia objek dan subjek pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Nah, yang selanjutnya pokok pembahasan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Dasar pengenaan pajak ataupun DPP adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor dan atau nilai ekspor dan nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nah, selanjutnya ada pun di sini tarif dan perhitungan pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Ada 3 jenis tarif dalam sistem perpajakan Indonesia. Berikut adalah 3 jenis tarif PPN-nya. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0%. Yang ketiga, tarif pajak 10% dapat diubah menjadi yang paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, setelah tadi kita membahas pengertian dari pajak pertambahan nilai ataupun PPN, subjek dan objek PPN, dasar pengenaan PPN dan tarif PPN, di sini kami dari kelompok 2 mengambil contoh perhitungan dari PPN. Langsung saja, dalam menghitung PPN yang terutang, kita harus memperhatikan rumus perhitungan dalam PPN, yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. Nah, di sini kami mengambil contoh yang pertama, PT Maju Bersama menjual laptop kepada PT Sejahtera Selalu seharga 10 juta. PT Maju Bersama telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, berapa PPN terutang atas laptop tersebut? Jadi, penyelesaiannya PPN terutang sama dengan 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Nah, 10% ini tadi tarif PPN dan DPP-nya tadi 10 juta. Nah, dan hasilnya itu 1 juta. Nah, itu tadi untuk penyelesaian contoh yang pertama. Dan untuk penyelesaian yang contoh kedua, PT Impian Semesta merupakan distributor penjualan komputer. Selama bulan November 2020, PT Impian Semesta melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, 3 November perusahaan membeli 3 unit komputer masing-masing seharga 7 juta yang belum termasuk PPN. Yang kedua, 10 November PT Impian Semesta menjual 2 unit komputer kepada PT Sumber Abadi masing-masing 15 juta dan belum termasuk PPN. Yang ketiga, 20 November pemilik PT Impian Semesta membeli karangan bunga dari CV Cahaya Cemerlang
untuk ucapan selamat pernikahan kepada kerabat sebesar 1 juta dan belum termasuk PPN. Nah, jadi apa yang harus diselesaikan? Nah, yang harus diselesaikan PT Impian Semesta dan lawan transaksi lainnya merupakan PKP. Nah, berapakah PPN yang harus disetorkan kepada PT Impian Semesta pada bulan November tahun 2020 ini? Nah, tadi kan diminta berapa PPN yang harus disetorkan kepada PT Impian Semesta pada bulan November. Nah, jadi penyelesaiannya PT Impian Semesta dan lawan transaksi lainnya merupakan PKP. PKP tadi pengusaha kena pajak. Nah, berapakah PPN yang harus disetorkan oleh PT lain ke PT Impian Semesta pada bulan November tahun 2020 ini? Langsung saja penyelesaian. Pajak keluaran penjualan komputer sama dengan 10% dikali 2 unit dikali 15 juta. Nah, 10% dikali 30 juta dan hasilnya itu 3 juta. Itu tadi pajak keluaran. Nah, ini pajak masukan 10% dikali 3 unit dikali 7 juta. 10% dikali 21 juta sama dengan 2 juta 100, ini bisa dikreditkan. Nah, itu tadi pajak masukan. Yang selanjutnya itu pembelian karangan bunga 10% dikali 1 juta ialah 100.000. Nah, ini tidak bisa dikreditkan ataupun tidak dapat dikreditkan. Nah, sedangkan itu tadi ialah pemberian karangan bunga. Nah, yang selanjutnya PPN masa November sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan. Di sini pajak keluarannya tadi 3 juta, sedangkan pajak masukannya 2 juta 100. Nah, jadi dikurangkan hasilnya 900.000. Nah, itu dia. PPN yang harus disetorkan oleh PT Impian Semesta masa November 2020 adalah 900.000. Di sini yaitu kurang membayar seperti itu. Nah, PT Impian Semesta harus melakukan penyetoran dan pelaporan SPT surat pemberitahuan tahunan masa PPN paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Seperti itu contoh yang kami buat di perhitungan PPN pada contoh yang kedua. Selanjutnya yaitu pedoman penyusunan jurnal PPN. Untuk contoh pertama, apabila penjualan barang dilakukan secara tunai, misalnya nilai barang sebesar Rp3.500.000 ditambah PPN sebesar 10%, yaitu Rp350.000, maka pencatatan jurnal PPN-nya adalah kas pada debit sebesar Rp3.850.000, penjualan pada kredit sebesar Rp3.500.000, dan PPN keluaran pada kredit sebesar Rp350.000. Nah, ketika pada tanggal 1 Desember 2018, faktur pajak keluaran dibuat dan diserahkan kepada PKP pembeli. PKP di sini adalah pengusaha kena pajak. Maka PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. PPN keluaran belum difakturkan pada debit sebesar Rp350.000 dan PPN keluaran pada kredit sebesar Rp350.000. Untuk contoh selanjutnya, apabila penjualan barang dilakukan secara kredit, misalnya nilai barang sebesar Rp3.500.000 ditambah PPN 10%, yaitu Rp350.000, maka pencatatan jurnal PPN-nya, piutang dagang pada debit sebesar Rp3.850.000, penjualan pada kredit sebesar Rp3.500.000, PPN keluaran belum difakturkan pada kredit sebesar Rp350.000. Nah, ketika pada tanggal 1 Desember 2018, faktur pajak keluaran dibuat dan diserahkan kepada PKP pembeli, maka PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. PPN keluaran belum difakturkan pada debit sebesar Rp350.000, PPN keluaran pada kredit sebesar Rp350.000. Untuk contoh selanjutnya, pada tanggal 1 November 2018, PT ABC menjual secara kredit BKP atau barang kena pajak seharga Rp3.500.000, ditambah PPN 10%, yaitu Rp350.000. BKP telah diserahkan pada tanggal tersebut, tetapi faktur pajak belum dibuat. Atas transaksi tersebut, PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut. Piutang dagang pada debit sebesar Rp3.850.000, penjualan pada kredit sebesar Rp3.500.000, PPN keluaran belum difakturkan pada kredit sebesar Rp350.000. Nah, kemudian pada tanggal 20 November 2018, di mana faktur pajak belum dibuat, terjadi retur penjualan atas barang yang berharga sebesar Rp500.000. Atas transaksi retur penjualan ini, perusahaan mencatat jurnal PPN sebagai berikut. Retur penjualan pada debit sebesar Rp500.000, PPN keluaran belum difakturkan pada debit sebesar Rp50.000, piutang dagang pada kredit sebesar Rp550.000. Untuk contoh selanjutnya,
Pada tanggal 1 Desember 2018, PT ABC menerbitkan faktur pajak keluaran atas transaksi penjualan tersebut. Oleh transaksi ini, perusahaan hanya perlu mencantumkan jumlah penjualan setelah dikurangi dengan retur penjualan. Pun demikian dengan pencatatan PPN, hanya perlu dicatat besaran PPN yang sudah dikurangi PPN BKP yang diretur. Jumlah yang dimasukkan dalam faktur pajak adalah harga jual sebesar Rp3.000.000, PPN 10% sebesar Rp300.000, maka jumlah yang dibebankan sebesar Rp3.300.000. Nah, terkait penerbitan faktur pajak tersebut, perusahaan mencatat jurnal PPN sebagai berikut. PPN keluaran yang belum difakturkan pada debit sebesar Rp300.000, PPN keluaran pada kredit sebesar Rp300.000. Nah, jika retur dilakukan setelah perusahaan menerbitkan faktur pajak, misalnya tanggal 10 Desember 2018, maka pencatatan jurnal PPN yang dibuat oleh perusahaan adalah retur penjualan pada debit sebesar Rp500.000, PPN keluaran pada debit sebesar Rp50.000, piutang dagang pada kredit sebesar Rp550.000. Selanjutnya yaitu pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya yaitu objek PPNBM dan subjek PPNBM. Untuk yang pertama, itu objek PPNBM. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penyerahan BKP atau barang kena pajak, PPNBM dikenakan atas 1. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. 2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau barang yang umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan pengecualian objek PPNBM yaitu barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Selanjutnya itu subjek PPNBM. Nah, untuk subjek PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama pengusaha kena pajak. Contohnya, 1. Pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. 2. Pengusaha real estate atau importir dan identor. 3. Pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. 4. Pemegang hak paten atau merek dagang. 5. Kontraktor atau subkontraktor bangunan. Nah, kategori selanjutnya yaitu pengusaha yang memilih menjadi PKP atau memilih menjadi pengusaha kena pajak. Itu contohnya eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Nah, selanjutnya dasar hukum PPNBM. Penerapan pungutan PPNBM tentunya memiliki beberapa ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan ini terdapat dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Baiklah, selanjutnya yaitu tarif PPNBM. Berdasarkan pasal 8 UU PPN 1984, tarif PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, atas impor atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, oleh pabrikat BKP yang tergolong mewah tersebut dikenakan PPNBM di samping PPN. 2. Tarif PPNBM yang semula berkisar antara 10% sampai dengan setinggi-tingginya 50%, sejak 1 Januari 2001 diubah menjadi paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Yang ketiga, atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan PPNBM dengan tarif 0%. Baik, kita lanjut ke BKP yang tergolong mewah atau barang kena pajak yang tergolong mewah. Di sini ada beberapa kriteria, yaitu menurut penjelasan pasal 5 Undang-Undang PPN 1984 adalah yang pertama, bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau barang tersebut dikonsumsi menunjukkan status, atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol.
Baik, lanjut ke cara menghitung PPNBM. Di sini ada contoh, yaitu Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil yang suatu saat Andi membeli sebuah mobil sport mewah 2500 cc dengan harga 2 miliar. Berdasarkan DPR mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Yang mana cara perhitungannya yaitu yang pertama PPN sama dengan tarif PPN dikali dalam kurung harga barang dikurang PPNBM. PPN sama dengan 10% dalam kurung 2 miliar dikurang dalam kurung 2 miliar dikali 40%. PPN sama dengan 10% dikali dalam kurung 2 miliar dikurang 800 juta. PPN sama dengan 10% dikali 1 miliar 200 juta dikurang 120 juta sama dengan 120 juta. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan Andi adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM. Yang mana harga mobil sama dengan 2 miliar ditambah PPN sama dengan 120 juta ditambah PPNBM sama dengan 800 juta. Maka harga mobilnya total harga mobilnya sama dengan 2 miliar 920 juta. Kemudian di sini perubahan penyusunan jurnal PPNBM, yang mana contoh PKP atau perusahaan yang melakukan transaksi penjualan atas menyatakan barang mewah harus memungut PPNBM. Misalnya PT ABC menjual barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM 20%. Nilai penjualan transaksi tersebut adalah sebesar 50 juta. Perhitungan PPN dan PPNBM adalah sebagai berikut. Yang mana harga jualnya itu 50 juta, PPN 10%-nya dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Kemudian di sini terdapat PPNBM 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Kemudian jumlah yang dibebankan kepada pembeli sama dengan harga jual mobil tersebut 50 juta ditambah dengan PPN 10%, 5 juta ditambah dengan PPNBM 20%, 10 juta, maka totalnya adalah 65 juta. Kemudian di sini ada jurnal PPNBM untuk transaksi penjualan barang mewah, yang mana kas atau piutang dagang didebit sebesar 65 juta. Kemudian penjualan dikredit sebesar 50 juta. Kemudian PPN keluaran dikredit sebesar 5 juta. Dan PPN BM yang masih harus disetor dikredit sebesar 10 juta. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu PT ABC membeli BKP untuk bahan baku yang tergolong barang mewah dengan tarif PPNBM 20%. Sedangkan nilai pembelian sebesar 200 juta. Perhitungan PPN dan PPNBM atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang mana harga beli sama dengan 200 juta, kemudian PPN 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Kemudian PPNBM 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Dan jumlah total yang harus dibayar sama dengan harga beli 200 juta ditambah dengan PPN 10% 20 juta ditambah dengan PPNBM 20% sama dengan 40 juta, maka totalnya 260 juta. Kemudian di sini ada jurnal PPNBM untuk pembelian barang mewah, yang mana pembelian atau persediaan didebit sebesar 240 juta, kemudian PPN masukan didebit sebesar 20 juta, kemudian kas atau utang dagang dikredit sebesar 260 juta. Jadi ini pada pembukuan pembeli. Kemudian kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu apabila pembelian bahan baku yang dimaksud adalah untuk diproduksi dan kemudian menjadi barang yang akan diekspor, PPNBM sebesar 40 juta. Atau menggunakan contoh sebelumnya,
yang mana yang telah dibayar dapat diminta kembali atau restitusi. Jika dimasukkan untuk direstitusi, maka ada baiknya PPNBM dicatatkan secara terpisah dalam jurnal PPNBM, sehingga pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang mana pembelian atau persediaan itu didebit sebesar 200 juta, PPN masukan didebit sebesar 20 juta, PPNBM yang belum disetor didebit sebesar 40 juta, dan kas atau utang dagang dikredit sebesar 260 juta. Kemudian di sini pencatatan jurnal PPNBM atas pembelian yang bisa direstitusi, yaitu kas didebit sebesar 40 juta dan PPNBM yang belum direstitusi dikredit sebesar 40 juta.